orang itu kan kadang-kadang punya prioritas dalam hidupnya. Jadi ketika dia sudah mulai memprioritaskan yang lain, komunikasinya jadi tidak nyambung gitu ya Bu ya. Kadang apa yang tidak bisa kita sampaikan kepada keluarga bisa kita sampaikan kepada sahabat. Ya. Nah, makanya itu hal-hal yang benar-benar sensitif yang memang kita nyaman gitu. Harus ada trust di situ ya Bu ya. Kalau oh iya nih sahabat, makanya itu kita jadi harus menyeleksi itu tadi ya Bu ya. Itu jadi sebagai sahabat kita juga harus bisa menegur dan tentunya bisa menerima teguran sahabat kita gitu ya. Pasti tujuannya baik. Oh, kalau dia berani menegur berarti justru mengasihi ya Bu sebenarnya ya. Sebenarnya karena dia ingin kita lebih baik gitu kan. Iya. Halo sahabat YTWR, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan senang sekali saya Tabita Makitan bisa kembali lagi dalam program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan topik kita kali ini adalah topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bijak dalam memilih dan memelihara persahabatan. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Eti yang akan membagi pandangan dan pengalamannya tentang topik ini. Halo Bu Eti, apa kabar? Baik. Kita sudah lama tidak ada di meja panas ini, meja bulat ini ya. Dan kali ini kita akan membahas, tadi sudah saya singgung tentang persahabatan. Dan lebih khususnya bagaimana kita bisa memilih dan memelihara persahabatan. Dan mungkin pertama-tama bagaimana sih Bu kita bisa tahu kalau seseorang ini bisa menjadi sahabat yang baik gitu, di dalam hidup kita. Ya, memang bedanya berteman sama bersahabat itu memang ada gitu ya. Kalau kita merasa teman biasanya ada batas-batas. Jadi nggak terlalu akrab, nggak terlalu deket gitu ya. Tetapi kalau sudah sahabat, biasanya itu orang yang kita bisa rasakan ketika kita bersama dia, kita nyaman gitu ya, seneng gitu, aman. Amannya karena apa? Kita bisa ngomong apa saja gitu. Jadi kita bisa mencurahkan perasaan, kita bisa mencurahkan isi hati gitu ya, atau kita mencurahkan pergumulan kita gitu, bisa jadi seperti itu kan. Dan itu kita rasa nyaman banget gitu ya. Kalau mau ketemu seneng banget karena saya bisa kalau ngomong bisa nyambung, gitu kan, biasanya nyambung gitu sampai nggak ada titiknya kadang-kadang. Koma terus ya Bu. Koma itu tanda seru biasanya gitu. Jadi itu yang biasanya kita rasakan. Oh, saya kalau sama dia enak banget gitu ya, ngomong nyaman, aman tadi ya, aman karena bisa mencurahkan apa saja. Karena kalau teman belum tentu seperti itu, belum tentu aman kita cerita apa saja. Betul, gitu ya. Nah, kemudian biasanya kita bisa merasakan, oh kalau ketika saya punya masalah dia selalu memberi dukungan gitu, memberi semangat kalau lagi punya masalah. Kalau saya lagi bahagia dia pun ikut merasakan kebahagiaan gitu kan, bisa kita rasakan ya. Itu mungkin tanda-tandanya kita punya sahabat, dia cocok lah buat menjadi sahabat saya gitu misalnya ya. Jadi biasanya yang seperti itu gitu ya, tandanya kita memiliki sahabat itu. Jadi orang seperti itulah yang sesuai dengan diri kita untuk menjadi sahabat kita. Dan gitu. itu yang dinamakan sahabat yang baik ya. Iya, benar. Tadi bisa nyambung, nyaman dan aman mungkin terutama ya Bu. Karena kadang kalau dengan teman mungkin kita bisa pilih-pilih apa yang mau kita ceritakan. Karena kayaknya kalau aku cerita ini nanti di judge atau nanti di komentari gitu. Atau disebarluaskan. Oh, itu lebih parah lagi Bu ya kalau itu. Dan satu lagi biasanya sahabat yang baik itu dia berani menegur kita gitu ya. Betul, kan ya. Kalau kita salah ya dia akan tegur gitu. Kalau tidak selalu mengikuti apa yang kita mau, jadi otomatis apa yang baik dia ikutin. Tetapi kalau yang tidak baik dan menurut dia itu tidak harus dibetulkan, dia akan tegur kita. Nah itu tentu saja kita bisa merasakan, oh iya benar, saya kalau sama dia bisa menegur saya dengan apa adanya. Jadi supaya
tentunya tujuannya dia itu pasti supaya saya tidak jatuh ke sana. Gitu. Untuk kebaikan kita ya Bu ya. Jadi berani menegur justru untuk kebaikan kita. Mungkin itu yang bisa kita filter begitu ya. Ternyata bedanya teman dan sahabat, dan terutama sahabat yang baik itu seperti apa ya. Dan seiring waktu nih ya Bu ya, kan persahabatan kita itu pasti berubah-ubah. Ada sahabat yang memang kita dekat waktu SD atau waktu di sekolah, kemudian di kerjaan pun mungkin dari satu kantor sudah besi sama grup yang ini, terus pindah kantor, pindah lagi. Jadi seiring kita bertumbuh itu kadang persahabatan juga pasti berubah. Memang ada yang persahabatan bisa stay sampai lama berpuluh-puluh TK sampai lansia, waduh itu panjang sekali ya Bu ya itu. Nah, itu dalam perubahan itu apa tandanya kalau itu tadi mungkin memang sahabat gitu, pada saat itu kita sudah hal-hal yang disebutkan tadi itu sudah ada dalam sahabat itu, tapi dalam waktu mungkin ada yang berubah. Apa tanda-tandanya kalau persahabatan itu sudah tidak sehat atau tidak seimbang gitu Bu? Apa memang benar Kak Ita bilang tadi kan, orang itu kan bisa berubah, hanya Tuhan yang tidak bisa berubah. Betul, setuju Bu. Jadi orang itu bisa berubah, apalagi ketika kita mengenal dia, bersahabat dengan dia ketika kita masih kecil. Otomatis kan tujuan hidupnya berbeda. Kalau ketika kita masih remaja, kita masih kecil, itu kan kita belum mencapai kepada tujuan hidup yang sebenarnya gitu ya kan, masih jadi seenak memang sama dia, bersahabat dengan dia, itu merasa nyaman karena bisa cerita, bisa main kemana, kalau ini jalan-jalan saja gitu ya. Tetapi memang seiring waktu kadang-kadang tanda-tandanya biasanya itu orang sudah, karena mungkin jarak juga mempengaruhi, bisa jadi begitu. Tapi kalaupun tidak ada jarak, orang itu kan kadang-kadang punya prioritas dalam hidupnya. Jadi ketika dia sudah mulai memprioritaskan yang lain, komunikasinya jadi tidak nyambung gitu ya Bu ya. Apalagi nggak selalu bersama, jarang sekali sih ya. Sebenarnya umur TK sampai bersama terus ke tempat yang sama, nggak mungkin ya. Iya kayaknya jarang. Kadang kuliah aja atau SMA kan sudah berpisah ya. Betul. Nah memang itu dilihat dari prioritas hidup bisa. Karena dia sudah punya prioritas yang lain, dia sudah punya tujuan hidup yang lain. Akhirnya kita bisa merasakan. Jadi tandanya komunikasinya sudah mulai berkurang. Kemudian kita pun kadang-kadang punya tujuan yang berbeda dengan dia. Jadi ketika bersama-sama kok dia lebih cenderung, misalnya kita sedang memikirkan masa depan kita, tentang pekerjaan kita, tapi dia masih tetap seperti dulu yang suka hura-hura, suka cuman menuruti gaya hidup, padahal kita saat ini sedang menuju ke untuk kehidupan kita ke depan. Jadi memikirkan masa depan kita. Jadi misalnya kita harus berhemat, kita harus ini. Tapi teman ini tetap seperti dulu gitu ya. Kadang itu yang membuat jadi persahabatan itu agak berkurang gitu. Atau dari sisi kita ngobrol juga kan, dia sudah punya pandangan yang lain gitu kan. Itu bisa membuat tandanya kita renggang ya. Ini betul. Mungkin kedewasaan itu Bu yang kedewasaannya sudah kita berbeda. Itu ya sudah berbeda gitu. Itu bisa membuat seseorang jadi berubah dan persahabatan pun jadi berubah gitu. Ternyata dia punya pandangan yang lain. Mungkin di tempat yang lain dia terpengaruh dengan orang lain gitu ya, yang tidak seperti kita gitu. Jadi akhirnya sekarang dia punya pandangan seperti ini, berbeda dengan kita waktu masih remaja, masih ini kan masih bisa bersama-sama, bisa bertukar pikirannya, bisa nyambung terus. Tapi ternyata sekarang sudah berubah. Nah itu biasanya tanda-tandanya seperti itu ya, sudah mulai ke sana. Dan itu sebenarnya hal yang lumrah ya Bu ya. Kadang bukan karena kita melakukan apa, bukan karena dia melakukan apa, tapi itu tadi ada prioritas yang berbeda. Ada sisi kedewasaan kita yang sudah berbeda. Jadi mungkin tumbuhnya nggak gini lagi ya Bu ya, tapi levelnya tuh beda. Dan tadi juga Ibu Eti singgung ada
kelompok. Jadi misalnya mungkin karena berbeda itu tadi ya, kita sudah kegiatan yang berbeda. Jadi dia dengan, kalau bahasa sekarang circle ya Bu ya. Circle-nya dia itu siapa, circle-nya kita itu siapa, akhirnya itu membuat renggang. Akhirnya dulu sahabat banget, bestie banget mungkin ya kata anak sekarang, tapi ternyata bisa itu tadi bukan tidak menjadi sahabat lagi, tapi berbeda rasanya. Berbeda, begitu ya. Karena memang ya itu dia bisa terpengaruh dengan orang lain gitu kan, kita juga bisa terpengaruh dengan orang lain karena ya itu kan nggak selamanya bersama-sama itu loh Kak Ita ya. Kalau misalnya kita dari kecil sekolah ini bersama terus sampai bekerja bersama pun berbeda gitu ya, tapi karena ini memang persahabatan itu kan yaitu bisa berubah dan kita pun bisa menemukan orang yang lain. Iya, yang menjadi sahabat baru mungkin gitu ya. Baru kita. Oh, ternyata saya di tempat kerja saya, karena memang lingkungan kan mempengaruhi ya. Ketika saya bersama dengan teman saya di kantor ini, ternyata saya lebih enak curhatnya ini. Otomatis kan terlupakan gitu. Betul, ya, terlalu jauh itu pasti terlupakan. Dia pun mungkin seperti itu juga gitu. Iya, dan kadang ini ada yang menjadi masalah itu kalau misalnya begini Bu, kita sudah merasa kalau oh kita ini sudah berbeda, tapi ada rasa tapi nggak enak dia temanku dari dulu seperti itu, tapi dia tuh sebenarnya sahabat yang sudah lama, karena ternyata sahabat yang lama pun belum tentu sahabat yang bisa membawa kita bertumbuh itu tadi ya Bu ya. Nah, apakah kita itu boleh nggak sih menyeleksi atau memilih-milih sahabat atau memilih teman yang memang bisa membuat kita itu tadi Bu, mungkin kita lebih merasa aman, kita lebih bisa lebih banyak hal positifnya begitu. Nah, itu gimana? Ya, kalau masalah memilih, sebenarnya kalau teman itu nggak perlu memilih ya, teman, ya, siapapun betul. Bisa kita pilih-pilih. Bahkan teman itu biasanya yang membuat kita itu lebih banyak koneksi, lebih banyak bertumbuh, bermacam-macam pengalaman segala macam. Tetapi untuk sahabat memang perlu kita menyeleksinya gitu ya. Ada loh kadang-kadang orang katakan dulu dia itu baik sekali, jadi teman saya curhat, jadi ini sekarang kok berubah ya. Otomatis kita nggak bisa lagi bersama dengan dia karena mungkin namanya manusia kan itu tadi bisa berubah. Ketika melihat kesuksesan seseorang dia bisa berubah. Muncullah mungkin ya itu memang bukan sahabat sejati seperti itu sebenarnya ya. Kalau untuk kriterianya sudah jadi atau memang dia sudah terpengaruh dengan hal yang tidak baik. Jadi memang saya pikir memang bolehlah kita menyeleksi gitu ya. Mungkin enggak memutuskan hubungan selaku teman gitu ya. Dan kita sendiri bisa memilah ketika kita bersama dia apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita bincangkan dengan dia. Mungkin hal-hal yang mungkin kalau sama dia sudah nggak nyaman ya memang perlu diseleksi seperti itu. Jadi kalau sahabat kan memang sahabat itu biasanya kan semuanya kita curahkan. Iya, semuanya tahu luar dalam lah Bu ya. Kadang-kadang kan pada kenyataan kadang-kadang pasangan justru agak ini kan kita curhat pasangan kepada sahabat. Oh iya, iya betul. Jadi kan kadang apa yang tidak bisa kita sampaikan kepada keluarga bisa kita sampaikan kepada sahabat. Nah, makanya itu hal-hal yang benar-benar sensitif yang memang kita nyaman gitu. Harus ada trust di situ ya Bu ya. Kalau nih sahabat, makanya itu kita jadi harus menyeleksi itu tadi ya itu jadi nggak salah kalau kita akhirnya saya agak sedikit menjauh dengan dia, kalau yang ini saya lebih menjadi lebih ke arah positif ketika bersama sahabat yang satunya ini itu. Jadi nggak ada salahnya gitu kita kan kadang ini kok jadi pilih-pilih, kadang kita kan selalu diajarkan kita harus mengasihi siapapun begitu. Namun kalau soal sahabat, karena kalau misalnya kita tidak bijak memilih itu bisa itu tadi mungkin kita cerita pada orang yang salah bisa jadinya tersebar atau malah tidak menyelesaikan masalah ya Bu ya, malah jadi memperbesar. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita bisa ini tadi Bu memilih dan juga memelihara persahabatan yang ternyata dengan
metode seleksi tadi itu ya, kita harus cari yang aman, cari yang memang kita percaya seperti itu. Nah, kita sekarang mau mencari teladan ini, Bu. Kan kita sebagai orang beriman pasti melihatnya kepada Tuhan Yesus ini. Nah, kalau dari hubungan bagaimana Yesus sendiri melihara hubungan relasi, itu apa saja yang bisa kita pelajari, Bu? Yang pasti kalau kita lihat cerita Tuhan Yesus ketika dia menangis bersama dengan Maria dan Marta, itu kan kita lihat empati Tuhan Yesus, simpati Tuhan Yesus begitu besar ya. Seharusnya memang kita belajar dari Tuhan Yesus seperti itulah seorang sahabat gitu ya. Ketika sahabat kita mengalami persoalan, masalah, kita punya empati yang sangat besar, simpatinya yang sangat besar gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu yang bisa kita pelajari. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memang tidak memilih-milih orang, dia mengasihi siapapun ya, dari derajat apapun dia mengasihi. Jadi kita pun harusnya seperti itu gitu ya. Cuman ya tadi setelah kita diskusi memang harus kita pilih untuk rasa nyaman dan aman karena kita berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Kita masih manusia ya, Bu, ya. Dan bisa saling berubah antara kita mau sahabat kita juga bisa berubah, tapi Tuhan Yesus kan nggak pernah berubah. Kemudian kita lihat ketika Tuhan Yesus itu disangkal oleh para muridnya. Apakah dia marah? Enggak juga kan ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana dia bisa mengampuni. Nah, seorang sahabat harusnya bisa ketika sahabat yang melakukan kesalahan dia bisa mengampuni. Jadi tidak kemudian kamu nggak usah lagi sama saya gitu kan, enggak ya. Ketika kita sebagai sahabat itu harusnya bisa saling mengampuni ketika melakukan kesalahan. Kemudian kita lihat juga ini yang paling total ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dia berani berkorban sebenarnya ya, dikatakan berani berkorban gitu untuk sahabatnya itu tadi. Jadi memang persahabatan itu memang perlu pengorbanan gitu ya. Kadang kita harus mendengarkan sahabat kita bercerita. Itu kan berkorban sebenarnya. Iya, waktu mungkin sampai 8 jam gitu ya, Bu ya. Kemudian kita harus bisa memberi masukan kepada dia. Tuhan Yesus itu juga pernah menegur dengan ini ya, tegas kepada murid, dengan tegas kepada muridnya supaya apa? Supaya mengarah kepada kebaikan. Sama kita juga harus seperti itu, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebagai sahabat kita juga harus bisa menegur dan tentunya bisa menerima teguran sahabat kita gitu ya. Pasti tujuannya baik. Yang paling utama memang memiliki kasih itu. Jadi pasti karena dia melakukan semuanya itu dengan kasih. Demikian juga kita dengan sahabat kita harus kasih di atas segala-galanya. Begitu kita mengasihi dia, kita akan membuat dia itu lebih baik gitu. Ya memang pasti dalam perjalanan pasti banyak hal yang harus dilalui seperti tadi kita diskusikan. Otomatis boleh juga kita memilih orang yang tepat untuk jadi sahabat gitu ya. Dan kalau meneladani Tuhan Yesus memang seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Secara total dia memberikan dirinya gitu ya. Dan karena dia memang Tuhan gitu ya. Tapi itulah teladannya buat kita gitu. Iya. Berarti sahabat yang baik itu ya, Bu ya, sebenarnya memang yang mengasihi, yang terutama itu mengasihi. Tapi mengasihi itu bukan berarti hanya senang-senangnya saja, berarti hanya memberikan perhatian atau apa. Tapi itu tadi kita bisa juga dengan sahabat yang baik merasakan rasa kecewa. Bisa juga merasakan kayak aduh aku ditegur, aduh aku kok ditunjukkan terus kesalahannya. Tapi ketika kita bisa melihat kalau dia berani menegur berarti justru mengasihi ya, Bu, sebenarnya ya. Sebenarnya karena dia ingin kita lebih baik gitu kan. Iya. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu hal filter. Mungkin kita belum tahu ini ya, mungkin banyak sahabat yang sebenarnya sahabatku sahabat yang baik atau tidak, tapi mungkin bisa salah satunya kalau misalnya dia menegur dengan kasih, dia tapi tetap berada di samping kita begitu ya, Bu ya, tetap dengan mengasihi, itu mungkin bisa jadi salah satu contoh bahwa ini sahabatmu sahabat yang baik seperti itu ya. Ya, dan kita juga belajar banyak dari teladan Yesus ya, dengan empati dan berani berkorban ya, Bu ya. Memang sahabat itu mungkin kesetiaannya diuji dari situ ya, baik kita maupun sahabat kita nih berani berkorban sampai
mana ini begitu. Baik Bu Edi, terima kasih banyak untuk obrolan kita hari ini. Baik sahabat YTWR, semoga perbincangan kita ini bisa menjadi berkat buat sahabat di sana, dan sampai jumpa di bincang kita berikutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.